Tidak bang, saya cuma mau tanya abangnya saja. Maksudnya Hmm. sering kan abang bahas-bahas agama Kristen sama Idis kan. Ya, Terus, sering bilang sering dibilang Kristen itu dikafir-kafirkan, sering bilang Kristen apa apa seperti babi apa karena mereka makan babi apa kan. Nah, saya kan mau tanya abang dulu. apa tuh? Abang kan percaya eh, Nabi Muhammad kan? Terus, Ya, saya mau tanya, abang tunjukkan saja satu dalil tentang di mana Nabi Muhammad sunat. Nabi Muhammad sunat. Ya, Hmm. Saya kasih dalilnya. Hmm. Iya. Kalau saya bacakan teman-teman dalilnya ya, abangnya nggak ngerti. Terus dibilang saya nggak berdata. Kalau saya bacakan min karomati Allah an wulidtu maktunan. Nah tuh dalil Nabi Muhammad sunat. Tapi abangnya pasti nggak ngerti. Ah gitu. Tapi kalau saya ketik Google nanti dibilang pula Ustadz Google. tidak maksudnya bang. Maksudnya Jadi begini serba bang. salah gitu ya. Gak apa-apa bang, saya Maksudnya enggak tampilkan usah. aja. Iya, Nih, maksudnya enggak bentar, usah. Ini bentar. kan saya cuma tanya bang. Maksudnya kan saya cuma Iya tahu, tanya. tahu, tahu, tahu. Nih, ntar ya. Saya tampilkan. Hmm, Nih, nih. Min karomati Allah an wulidtu maktunan walam yara ahadan sauati. Termasuk bagian dari kemuliaan ya dari Allah yang dianugerahkan kepadaku. Ya, aku dilahirkan dalam keadaan telah disunat, dikhitan, dan tidak ada seorang pun yang melihat auratku. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi Nabi Muhammad tuh sunat, Bang. Tuh, ya. Di situ Makanya, tidak tulis bang sebentar bang. ah, Maksudnya di situ kan tidak tulis namanya Nabi Muhammad kan? ya udah nih ya. Nih. Hmm. Ya, di sini tidak ditulis kata Anda Nabi Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini siapa, Bang? Iya Nabi Muhammad. Makanya ya nih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi siapa ya, Nabi Muhammad tuh. Jadi kayak gitu. Iya. Iya betul betul bang. Nah, saya Ah, mau tanya dulu bang. Iya bang. ah, tanya lagi. Waktu zamannya Nabi Muhammad, waktu itu kan belum ada masjid-masjid. Di mana Nabi Muhammad sholat bang? Loh, sebelum Nabi Muhammad membangun masjid, ya di mana Nabi Muhammad itu sholat? Nabi Muhammad itu sudah melaksanakan sholat ke arah selatan dari Ka'bah. Gimana sih? Tunjukkan Kiblatnya ke dalilnya bang. Yerusalem. Tunjukkan dalilnya bang. Dalil lagi. Dalil. Ah. Aduh. Saya tahu. Nih, ya. Ntar. Sabar ya Bang ya. Saya tunjukkan. Banyak kok dalilnya. Nih. Bentar ya. Nih. Dalil Nabi Muhammad ketika belum membangun Masjid Nabawi nih ya. Anda bisa baca di Sunan Abu Daud nomor 1730 ya. Di sini langsung saya bacakan saja. Haddasana Qanain ya Qanain. Haddasana Qanabiyu an Malikin an Nafi'in an Abdillah
Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah wa Usama. Nah, langsung aja dah ya. Karena kepanjangan gitu. Nih Bang, ya. Waktu Nabi Muhammad belum membangun Masjid Nabawi, beliau sholat di mana? Beliau menjadikan Ka'bah itu tempat sholat. Ya, aku bertanya kepada Bilal ketika ia keluar. Ya, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Ia berkata, beliau menjadikan satu tiang berada di sebelah kirinya dan dua tiang berada di sebelah kanannya. Ketika tiang berada di belakang beliau, Ka'bah pada saat itu memiliki 6 tiang. Kemudian beliau melakukan sholat. Tuh ya. Kalau sama saya ada terus dalilnya Bang. Ya, ada semuanya gitu. Apa yang Anda tanyakan? Pasti ada. Nabi Muhammad di mana sholat sebelum ada masjid? Di Ka'bah. Apakah Nabi Muhammad itu ada dalilnya dia sunat? Ada tadi. Atau sekarang saya mau tanya satu hal, boleh nggak Bang, tentang sunat gitu? Boleh, boleh. Nah, Bang, katanya kan Yesus disunat tuh, kan gitu, disunat di hari ke-8. Siapa tukang sunat Tuhan Abang gitu? Tukang sunat Yesus itu siapa? Saya pengen tahu. Kok berani-beraninya dia menyunat Tuhan? Ini siapa orang hebat ini gitu loh? Sampai sekarang saya baca itu siapa tukang sunat Tuhan, tukang sunat Yesus. Itu saya nggak pernah tahu. Mungkin Abang tahu gitu siapa tukang sunat Tuhan Anda? Silakan dijawab. Siapa Bang? Kalau untuk misalnya sunat, orang yang sunat Tuhan Yesus itu saya kurang tahu. Nah, kurang tahu tapi Anda imani gitu. Lah, ketawa sendiri Abang ya. Masa Anda nggak tahu Anda imani? Ya, maksudnya kan Abang tanya begitu. Sekarang saya tanya juga, maksudnya Nabi Muhammad kan sunat juga kan? Ya. Terus masa Tuhannya Abang itu sunat? Masa Tuhannya disunat juga? Nabi Muhammad tuh bukan Tuhan Bang. Jadi di Islam Nabi Muhammad itu di Islam bukan Tuhan, Nabi. Nabi dengan Tuhan beda. Kalau Tuhannya umat Islam tuh ya dia bukan manusia. Gitu, dia Tuhan gitu, bukan manusia. Jadi Nabi Muhammad itu nabi. Gitu Bang. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa Tuhan Anda Nabi Muhammad? Kok Tuhan Nabi Muhammad? Berarti itu salah udah pertanyaannya. Jadi Bang, Anda perlu tahu ya, Tuhan dalam agama Islam itu bukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi wajar Bang, dia disunat Nabi. Yang kagak wajar tuh Tuhan yang disunat. Kok bisa Tuhan disunat? Berani kali yang menyunat Tuhan gitu. Ini orang hebat gitu loh Bang. Nah, sudah Bang, ini kan tapi sekarang kan saya mau tanya saja Bang. Maksudnya Abang kan percaya kan Nabi Muhammad sama Allah kan? Nah, Terus? Saya cuma mau tanya Bang. Maksudnya Abang kan percaya Nabi Muhammad, ya kan? Nabi Muhammad sekarang di mana Bang? Nabi Muhammad, beliau sebelum wafat meminta di Rafiqul A'la. Hidup bersama Tuhannya, betul. Kalau jasadnya tuh ada makamnya di Madinah kan kayak gitu. Ada dikuburkan jasadnya. Tetapi di manakah dia saat ini? Ya, dia saat ini di Ar-Rafiqul A'la. Hidup bersama Tuhan gitu. Tapi abang tahu betul kalau Nabi Muhammad Tuhan. Kenapa? Kenapa Bang? Tapi maksudnya abang tahu, abang lihat kalau Nabi Muhammad bersama Tuhan. Bang, itu sudah ada di Al-Quran. Orang yang beriman, orang yang syahid, ya itu dia akan hidup bersama Tuhan.
jangan dikira bahwa orang tersebut mati. Itu ada dalilnya. Nah, kalau Anda minta dalilnya lengkap Islam tuh. Tidak bang, saya tidak minta dalilnya, cuma pertanyaan abang kan, abang bilang bersama Tuhan, emang abang lihat atau abang tahu itu? Ya, Bang, Allah yang katakan di Al-Quran, bukan saya yang lihat. Gimana sih? Nih, Itu bilang yang mati ya itu kan masuk surga kan, yang Nih masuk ya. yang bersama-sama dengan Tuhan kan. nih. Makanya kamu baca, ya perhatikan. Quran Surah Ali Imran ayat 169. Ya, di sini apa dikatakan? Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu ya dia telah mati. Ya, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Tuh. Aduh, jadi Nabi Muhammad itu hidup di sisi Tuhannya, bersama Tuhannya. Karena beliau apa? Beliau adalah pejuang. Terus saya mau tanya lagi satu bang, terakhir ini saya tanya yang terakhir saja nih, kan saya ini, saya mau tanya apa yang terakhir ini bang? Sebelum abang tanya yang terakhir, saya mau tanya balik nih tentang masalah hidup di sisi Tuhan. Boleh? Iya bang, iya nanti saya tanya dulu bang. Saya mau tanya abang saja. Kan abang bilang Nabi Tanya Muhammad lagi. mati di, Ah. iya beliau di samping Tuhan kan, beliau bersama Tuhan, iya kan? Terus? Nabi Muhammad, apakah kalau di agama Islam kalau kawin sama anak di bawah umur itu masuk surga ya? Baik, masalah kawin ya, sebelum Islam datang, Kristen itu tidak ada membatasi juga, Bang. Bahkan kalaunya Tidak, kita Bang. lihat, Yesus pun Begini, itu Bang. menikahi anak 3 tahun gitu. Tapi dari Bible yang kagak jelas juga ayatnya dan terbitannya gitu. Tidak, maksud abang. Nih. Bentar ya. Bentar, makanya saya jelaskan. Nih. Bentar, makanya saya jelaskan sama abang ya. Saya itu sebenarnya malas bawa ini bang, karena ini sumbernya bagi saya pun gak jelas bagi saya gitu ya. Nah, jadi dapat kita ketahui dari sini bang ya. Dari sini, pertama Anda bisa buka ya Markus 6 nomor 18 sampai 19. Apa kata Yesus? Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Atau Siapa yang bilang Ya. itu bang? Siapa yang bilang? Maksudnya siapa yang bilang istriku? Siapa yang bilang itu? Yesus. Mana nama Yesus? Saya tahu. Ini Yesus. Loh, yang di atas. Yang di Loh. atas. Yang di atas. Makanya gini bang, ya gini. Saya mau jelaskan. Sebelum Islam. Abang bacanya singkat-singkat bang. Terus abang Bentar. muter-muter, Bang. Nanti Abang Anda bisa muter-muter. buka. Ya tentang masalah Yesus di kitab terbitan 1928. Sebenarnya saya nggak mau bawa Bang, itu. Bang, Cuma saya mau abang itu tegaskan. abang Bentar dulu, saya muter-muter. jawab dulu bang. Saya jawab dulu, oke? Nah, jadi gini bang, ya sebelum Islam datang, ya mengawini anak-anak bahkan di umur 3 tahun itu udah dilakukan oleh Kristen. Bahkan kalau kita lihat kitab Kristen tentang masalah Ishak, ya menikahi Ribka juga di umur 3 tahun. Tuh. Bahkan kalau Anda lihat juga pernikahan Maria, ibu Yesus dengan Yusufnya umur 99 tahun, Marianya umur 12 tahun. Tuh. Jadi ada seorang kakek-kakek umur 99 tahun menikahi anak kecil umur 12 tahun. Kalaunya dari segi umur itu jauh kali gitu. Makanya sebelum Islam itu datang, pernikahan di bawah 5 tahun itu udah dilakukan oleh Kristen duluan di dalam kitabnya. Anda bisa buka tentang masalah Ribka
dalam kitab Kristen dinikahi di umur 3 tahun oleh Ishak. Nah, kalaunya masalah kita tanyakan apakah Yesus atau Ishak akan masuk surga menikahi anak kecil? Ayo, coba Anda jawab. Loh, Bang, ini bicara tentang Bang dengar dulu. Bang, tadi saya memberikan saya memberikan ya memberikan hal yang sama. Selain di Islam udah ada duluan dilakukan oleh Kristen. Nah, ketika udah dilakukan oleh Kristen duluan, apakah menikahi anak kecil di Kristen akan masuk surga? Jawab dulu gitu. Soalnya makanya ketika Anda muter-muter. Bang, jawaban Anda itulah sebagai jawabannya. Makanya saya tanyakan sama Anda. Tidak, maksudnya Abang jawab saja dulu. Kan Abang tadi kan bilang begini. Abang kan tadi bilang Abang percaya kan Nabi Muhammad di samping Tuhan, di samping Tuhan. Lalu saya tanya, haram atau tidak kalau anak di bawah umur dinikahkan sama Nabi? Oke, nih Bang ya. Anda bisa lihat ya di kitab Anda tentang masalah nih. Kitab saya, Bang. Abang ini Bentar. Biar Anda Anda paham dulu. gitu. Anda bisa membuka juga ya kitab Kristen, beberapa kitab Kristen, beberapa literasi dari Google. Di kitab Kristen, Bang, bentar dulu, saya lagi jelaskan sama Anda ya. Umur Ribka di kitab Kristen itu dinikahi di umur 3 tahun. Tuh ya. Anda bisa buka di kitab Anda langsung nih ya. Klaim bahwa Ribka dinikahi Ishak pada usia 3 tahun. Ini melainkan berasal dari tradisi eksegesis Yahudi tertentu atau Midrash. Jadi di kitab Anda ya, di Perjanjian Lama itu sudah ada anak-anak di kitab Kristen dinikahi umur 3 tahun. Nah, oleh laki-laki berumur 40 tahun, yaitu Ishak. Jadi sebelum Islam datang, sudah terjadi di Kristen. Anak-anak umur 3 tahun itu dinikahi gitu. Nah, kalau Anda mempertanyakan ya, apakah menikahi anak-anak masuk surga? Maka silahkan Anda jawab melalui kitab Anda. Apakah menikahi anak 3 tahun di kitab Anda ini dia akan masuk surga? Abang ini muter-muter dari tadi. Abang tinggal jawab saja dulu. Ini ya. Ribka menikah di usia 3 tahun. Loh. Benarkah Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun? Pertanyaan saya biar terjawab gitu, biar terjawab pertanyaan Anda. Maka saya akan mempertanyakan kepada Anda balik gitu. Karena lebih duluan ada di Kristen menikahi anak kecil daripada di Islam. Sudah Bang. Ya sudah Bang. Nah, sekarang begini. Sudah Bang. Ya saya sudah pahami. Abang tunjukkan itu kan tadi. Udah paham. Abang bukan soal nggak paham. Abang ini yang tidak nyambung. Begini, Bang. Abang kan bilang abang yakin Nabi Muhammad sudah di sisi Tuhan kan? Loh, terus? Kenapa orang tinggal Abang jawab saja kenapa Nabi Muhammad bisa nikahkan anak di bawah umur 6 tahun bisa masuk surga? Abang yakin dari mana? Baik, Bang. Soalnya sebelum Islam datang di Kristen sudah ada lebih dulu anak dinikahi di umur 3 tahun. Nah, kalaunya Anda mempertanyakan apakah Nabi Muhammad itu masuk surga? Maka silahkan Anda pertanyakan kitab Anda. Apakah yang menikahi di umur 3 tahun ini orangnya akan masuk surga? Coba. Tidak akan masuk surga itu. Tidak akan masuk surga. Jawab dulu. Nah, gitu dong. Nah, gitu Bang, dijawab dulu jadi. Sabar. Iya, saya sudah jawab kan? Saya bilang tidak kan? Berarti Yesus nggak akan masuk surga gitu. Ya, sudah. Itu anggap saja Abang bahkan benar. bahkan Yesusmu aja kamu bilang gak masuk surga Yesusnya. Macam mana? Siapa yang bilang Yesus tidak masuk surga? Tadi saya ada tampilkan Yesus yang menikahi anak di umur 3 tahun. Apakah Yesus masuk surga?
Tidak nyambung ini memang. Saya mau tanya Kamu dulu. muter-muter, Bang. Kamu muter-muter. Saya nggak dari muter, tadi. saya ada datanya gitu. Loh, Mau macam mana? kan saya tinggal saya tanya kan, saya tadi tanya maksudnya kan abang bilang Nabi Muhammad di samping Tuhan, terus sekarang udah mati, udah di surga Bang, bersama bang, bang, Tuhan. bang, bang, bang. Kalau kamu jawab Yesus aja kagak masuk surga, ngapain saya jawab lagi? Loh, siapa yang bilang Yesus tidak masuk surga? Di situ kan tulisannya Ribka, bukan Yesus. Nih, kamu baca nanti ya. Ada sebuah humor ya menjawab tudingan Kristen ya. Loh, kok kenapa Menjawab humor? tudingan Kristen. Humor kocak. Kenapa Dari masih di humor, Alkitab Bang? ya. Alkitab Abang, terbitan kenapa itu masih di humor? 1928. Baik ya. Ini kitab Abang Anda tidak tapi nyambung-nyambung. terbitannya katanya 1928. Apa yang Abang itu dikatakan sudah oleh nyambung. Yesus? Nih, kata-kata Yesus, istriku yang paling muda ialah Maria yang Mana? berumur 3 Mana? tahun. Ya. Mana Nih? kata Yesus? Mana kata Yesus? Oh, kata Yesus, kamu tinggal baca gitu. Simon berkata, Itu Simon. bila keledai Itu Simon yang ini berkata, tentang masalah Itu Simon yang berkata, jawaban bukan Yesus Yesus. ya. Apanya kau ini perhatikan tidak dulu nyambung. makanya kau perhatikan dulu ya. Ceritanya kayak gimana? Ini Simon berkata dia mempertanyakan keledai kan gitu. Bila keledai hamil karena perbuatanku, apa yang mesti kamu lakukan? Jawab Yesus, berbahagialah kamu Simon. Lalu nih ada sambungannya ya di Markus. Ini di Bang, baca Markus ya. selesai dulu. Jangan lambung-lambung, baca selesai. Ya udah Baca nanti kamu baca selesai ya. Jadi jawab Yesus, marilah kita bermadu kasih dan jangan mengadu pada Maria Magdalena, juga Lydia. Petrus berkata, baiklah tuanku. Ini ada di Matius 13. Terus ada juga nih ya. Kata Yesus, istriku yang paling muda ialah Maria Loh, yang di mana berumur kata Yesus? 3 tahun. Di situ tidak. Di mana Nah, kata lalu Yesus, setelah Bang? itu Yesus baru tiba di bait Allah, dilihatnya kerumunan orang hendak melempari Yesus. Tuh. Jadi ada tulisan kayak gini, saya nggak tahu juga ya, karena ini Kristen. Tapi kalau menurut keterangannya Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert de Meyer dari Gereja Reformis Belanda. Nih Alkitabnya terbitan 1928, bawaan Belanda. Tapi Jadi kayak gitu. Maksudnya itu Alkitab ya atau humor saja humor? Ya itu Alkitab. Tapi lucu gitu, humor Bang, itu artinya lucu kenapa? gitu. Isi kitabmu itu lucu gitu loh. Tidak, maksudnya Bang, Abang bilang lucu tidak apa-apa, saya terima. Terserah Abang mau Ya bilang apa. Cuma makanya Abang tinggal disebut jawab dulu. humor disebut Loh, humor Abang dari kocak. tadi belum jawab. Maksudnya Abang dari tadi belum Bang. jawab. Maksudnya kan Abang yakin katanya Nabi Muhammad di sisi Tuhan, tapi kenapa saya bilang begitu Abang tidak jawab-jawab? Baik, Kenapa Nabi baik. Muhammad bisa kawin dengan Saya anak di paham bawah umur pertanyaan tapi masuk surga? Anda. Saya paham pertanyaan Anda. Biar pertanyaan Anda itu terjawab, ya saya mau bertanya. Apakah Yesus yang menikahi anak 3 tahun masuk surga itu Yesus? Jawab dulu. Tidak ada di situ, tidak pernah Yesus menikah anak 3 tahun. Bang dijawab Tidak ada. aja. Anda muter-muter. Tadi kan ada tulisannya. Pertanyaannya, Gini, Yesus waktu saya menikahi jawab, anak 3 tahun. Apakah Saya jawab. Yesus akan masuk surga? Saya jawab Bang. Atau Ya, saya jawab ya Bang. Karena Abang bilang begitu, Abang bilang kata Yesus kawin bukan saya. anak. Ada sebuah literasi gitu. Bukan saya. Iya, tapi bukan di Alkitab kan? Di Alkitab Kristen yang dibawa Belanda. Sudah begini Bang, oke sudah. Sekarang begini Abang, saya cuma mau tanya Abang saja. Maksudnya Abang kan bilang Ya kan Abang Kristen tadi dari yakin. Belanda kok, dari penjajah. Kok ketawa Kristen dari Belanda, dari penjajah? Loh, Abang dengar dulu saya bicara Lah. Bang. Iya, emang salah gitu Kristen tuh dari penjajah dari Belanda. Kan yang bawa Tidak. Kristen ke Indonesia Belanda penjajah. Mengetawakan Abang. saya heran kenapa Anda mengetawakan agama Anda sendiri gitu loh. Tidak, Bang. Maksudnya Abang ini dari tadi Abang ini dari tadi muter-muter. Maksudnya tinggal jawab Ya saja. jawab dulu pertanyaan saya tadi, silakan. Loh, di dalam kitab saya itu Yesus tidak pernah kawin, Bang. Hmm.
Ya, saya bisa juga jawab kayak gitu. Selain literasi 6 tahun, Nabi Muhammad itu tidak menikahi anak 6 tahun. Ada literasi Loh, satunya dia menikahi Aisyah di umur 19 tahun. Ada? Ayo. Bisa loh, saya jawab kayak gitu juga. kok naik lagi? Makanya, ya makanya jawab aja. Yesus yang dituliskan menikahi anak 3 tahun, menurut Anda apakah Yesus masuk surga? Bang, saya dari tadi belum jawab-jawab. Saya cuma tanya itu. Saya abang dari tadi muter aja pergi di ini itu. Anda muter Tinggal lagi, jawab. padahal saya udah memberikan jawaban gitu. Sebelum Islam itu terjadi sudah ada ya beberapa kejadian anak 3 tahun itu dinikahi. Salah satunya Ishak dan Yesus. Pertanyaannya ya Yesus yang menikahi anak 3 tahun, apakah Yesus masuk surga? Kalau dia dengar gini bang, oke. Mm-mm. Maksud abang kan tanya kan, saya jawab nih. Hmm, Kalau silakan. kalau di agama Kristen, kalau mau dari Tuhan maupun umat siapapun dia, kalau nikah anak umur 6 tahun itu jangan berharap masuk surga. Siapapun dia, mau Tuhan mau manusia pun tidak akan pernah masuk surga. Tuhanmu aja kau bilang gak masuk surga. Ya udah, nanti saya jawab juga. Gak apa-apa, nanti gantian kita jawab. Nanti saya jawab. Tidak lucu bang. Iya tidak lucu bang. Lucu Saya bagi tanya saya. abang. Kok bisa Anda memponis Tuhan Anda sendiri nggak masuk surga gitu? Ya iya toh itu karena bang. Kalau Aduh. itu benar, bang dengar dulu. Kalau itu benar Tuhan saya menikahi anak umur 3 tahun jelas tidak, biar Tuhan pun tidak akan pernah masuk surga. Kalau nikahi anak di bawah umur, saya berani jamin itu. Saya berani bilang begitu karena itu benar dalam Alkitab tidak ada yang Tuhan saya itu menikah anak di bawah umur. Tapi saya mau tanya, abang jawab juga tadi saya sudah jawab kan? Sekarang abang jawab aja. Ya, Abang yakin benar tuh, abang yakin sekali ini. Abang kan setiap kali ceramah tuh paling benar. Ya sudah, tinggal jawab aja bang. Apakah diajarkan di agama Islam itu kalau Nabi Muhammad nikah dengan anak umur 6 tahun Aisyah itu benar-benar abang yakin dia masuk surga? loh, namanya aja dia hidup dengan Tuhan, jelas masuk surga. Lo namanya gimana? Abang Saya tadi udah jawab samamu, Nabi Muhammad itu hidup bersama Tuhan, berarti pasti dia masuk surga. lo itu bukan Loh, jawaban. masa Abang- kamu nggak ngerti Bang, dengan jangan. jawaban saya dari tadi? Maksudnya saya tanya itu halal atau haram kalau nikah anak di Iya, halal. Yang namanya orang nikah adalah halal. Iyo, kalau nikah di anak di bawah umur 6 tahun itu halal atau haram? Yang namanya nikah ya itu adalah halal. Maksudnya umur, orang bilang nikahnya umur anaknya itu. Ya iya, mak mau dia umur 1 tahun pun yang namanya nikah itu adalah halal. Gimana sih? Oh, astaga. Yang namanya nikah itu halal ya. Beda dengan apa yang dijelaskan di kitab kamu tadi. Tuhan kamu pun kamu bilang masuk neraka. Mau macam mana bayangkan? Bang, Karena gini Abang bang gini, ya, karena gini kamu ini saya banyak- paham. kamu tidak nyambung bang. Kamu tidak nyambung. Saya tuh paham di Kristen itu tidak ada nikah masalahnya. Ngerti saya. Gitu. Abang tinggal putar-putar terus, tinggal jawab kok, tinggal jawab saja. Itu haram atau halal? Loh, yang namanya nikah itu adalah halal dan orang yang menikah ya hidup bersama Tuhan jelas masuk surga. Kenapa? Berarti abang bisa berarti abang kan ikut Nabi Muhammad kan? Ah, terus? Maksudnya abang jawab dulu, abang ikut Nabi Muhammad kan? Percayakan Nabi Muhammad Iyalah, kan? ikut percaya terus. Berarti semua yang dilakukan Nabi Muhammad abang harus mengikuti perintahnya kan? Enggak semua, saya bukan nabi. Oh, sabar bang, sabar bang. Iya, saya ini manusia biasa, jangan kau samakan saya dengan nabi. Beda. Sudah oke bang, saya paham. Terus sekarang saya tanya, berarti di agama Islam biar nikah anak umur 6 tahun pun halal. Ah, Yang penting nikah. Gini, karena Loh, di Islam gimana? sudah ada aturan. Loh, Aturan seorang wanita ya
menikah itu kalau dia sudah haid gitu. Itu aturan ada di dalam fikih. Yang Abang namanya tidak usah dulu muter-muter. ya, Masa anak umur 6 yang tahun namanya dinikahi dulu, itu halal? yang namanya dulu ya, dulu itu tidak ada ya aturan untuk khususon Nabi, nggak ada. Karena saya udah bilang sama Anda, Yesus pun menikahi anak 3 tahun. Ah gitu. Jadi kalau Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad menikahi Aisyah di umur 6 tahun, dikumpuli umur 9 tahun. Apakah masuk surga? Ya jelas. Nah, lalu bagaimana dengan Islam di zaman sekarang? Apakah mengikuti juga umat Islamnya menikahi wanita di umur 6 tahun? Enggak, Bang. Ada namanya hukum fikih di Islam itu. Seorang wanita itu boleh dinikahi ketika dia sudah haid. Macam mana sih? Makanya Nabi Muhammad itu menikahi di umur 6 tahun belum haid. 6 tahun belum haid ya, itu tidak dikumpuli. Habis itu dia haidnya ketika umur 9 tahun. Makanya kita mengikuti Nabi. Seorang wanita bisa dinikahi ketika haid. Ketika Nabi mengumpuli Aisyah di umur 9 tahun yang sudah haid. Ikut Nabi kami. Oh, berarti iya ya, betul juga. Berarti abang kan tadi saya tanya abang ikuti jejak Nabi Muhammad kan? Abang mengikuti jejak Nabi Muhammad kan? Ya Nabi Muhammad mengumpuli berkumpul itu Mengumpuli ketika apa? wanita tersebut udah haid gitu. Wajar? Biar haid umur 9 tahun pun nikahi. Lah. Kalau wanita udah haid ya boleh dikumpuli, digauli. Kenapa? Kagak usah ya yang di Arab sana ya Bang ya. Saya waktu kecil teman saya yang wanita di kelas 3 SD umur 9 tahun dia udah haid di sekolah. Kenapa? Kalau dia kelas 3 SD udah haid, boleh dia dikumpuli, boleh dia dinikahi. Kenapa? Nabi Muhammad juga begitu. Akadnya di umur 6 tahun, dikumpuli umur 9 tahun ketika udah haid. Kenapa? Nggak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah. Oh. Bang, tapi Iya. lucu aja bang. Maksudnya saya cuma rasa lucu saja. Kok Yang bisa lucu ya? tuh Bang, menikahi anak 3 tahun yang lucu, belum haid gitu. Bentar bang. Iya. Terserah, abang. Yang Abang lucu mau bilang bagi apa saya tadi? menikahi anak 3 tahun.